penyampaian-penyampaian kepada publik itu bentuk dari pertanggungjawaban moral dan hukum seorang Novi, karena dia yang menjembatani publik untuk menyalurkan donasi terhadap Agus. Artinya apa yang dia sampaikan kepada manusia itu tidak bisa kita maknai sebagai pansos atau pencemaran, tetapi itu kewajiban dia yang mentata kelolakan keuangan ini supaya publik masih menaruh kepercayaan dan merasa bahwa saluran-saluran mereka sudah disampaikan tepat sasaran. Oke. Lalu Pak, di sini mempertanyakan dari pihak sana juga dasar hukumnya apa untuk mutasi rekening antara dari awal kan dari rekening lembaga sosial dari Kanovi kan, lalu dipindahkan ke si Agus, lalu dikembalikan lagi ke pihak Kanovi, ke yayasan. Itu seperti apa sih Pak anggapannya? Iya, sebenarnya begini, dalam tata kelola donasi untuk misi sosial, pendidikan, keagamaan, bahkan ini kemanusiaan ya, itu harus menyentuh kepada hal substansi persoalan yang dihadapi oleh yang menerima donatur. Artinya dalam hal ini adalah pengobatan. Jika uang itu tidak dibutuhkan pengobatan, maka yayasan harus meminta pertanggungjawaban dan mengamankan uang itu supaya si penerima donasi itu bisa menggunakan secara baik. Nah, di dalam persoalan ini tentu Novi bersama yayasan sudah memiliki mekanismenya, SOP standar dalam yayasan itu. Nah, apabila Agus itu ketika diberi teguran lalu saran, dia sudah mengikuti pola-pola yayasan yang dilakukan oleh Mbak Novi, maka uang itu akan disalurkan kepada Agus. Dalam kepentingan apa? Dalam kepentingan pengobatan. Tidak bisa berargumentasi bahwa karena ini adalah donatur untuk Agus menjadi hak absolut yang harus dimiliki oleh Agus. Ini penafsiran sangat keliru. Karena para donatur itu hanya didorong moralnya, hatinya untuk menyalurkan kepentingan pengobatan, tidak dimaknai sebagai untuk memperkaya si Agus. Misalnya beli mobil, beli rumah dan lain-lain, tidak bisa. Karena ini kita menggunakan teori kebutuhan, artinya kebutuhan pengobatan, maka donasi itu disalurkan sesuai kebutuhan itu. Tidak ada kebutuhan lain, gitu. Maka yang kedua, apakah dana ini dipertanggungjawabkan oleh yayasan? Iya. Dan jika ada selisih kelebihan dari uang pengobatan, maka yayasan itu bisa menggunakan uang itu untuk kepentingan pertolongan kemanusiaan yang lain. Tidak sebatas itu. Dan ini apa yang dilakukan oleh Novi itu adalah representasi dari harapan para donatur. Saat ini para donatur semacam kecewa ketika ekspresi Agus dalam menerima donasi itu tidak menghargai secara baik terhadap Novi. Ya, kalau Novi saja tidak dihargai oleh Agus sebagai ring terdepan yang berhadapan langsung dengan Agus, apalagi donatur yang hanya berada dalam dunia maya. Maka yang kami tampung saat ini adalah kekecewaan dari para donatur. Bahkan ada sebagian donatur mengatakan bahwa kalau Agus untuk memperkaya diri, ya kami tidak ikhlas. Nah, ini yang mendasari bahwa sejatinya persoalan ini harus dikelirkan, diselesaikan antara Agus dengan Novi atau dengan yayasan. Jadi tidak perlu menyebar kemana-mana. Nah, jadi tidak perlu, bukan Novi takut akan ancaman-ancaman pidana, tidak sama sekali. Bahkan Novi masih memiliki prinsip kepedulian terhadap kemanusiaan, walaupun dalam posisi terlapor, dia tetap ingin membantu pengobatan Agus. Ini kan luar biasa. Agus menggunakan sarana hukum, lawyernya melapor kepada Novi, yang orang yang pernah berniat baik terhadap dirinya. Novi tidak menjadikan alasan untuk menghentikan kegiatan sosialnya itu. Tetap memiliki semangat, niat baiknya untuk melakukan pengobatan terhadap Agus.
Ini yang perlu kita hargai. Oke, Bang. Ada nggak sih Bang, atau berdasarkan hukum Bang, kan uang tersebut sudah diberikan kepada Agus untuk donasi Bang, untuk kesembuhan atau untuk pengobatan matanya Agus, ya kan? Nah, sementara apabila mata itu sudah ditetapkan oleh dokter spesialis sebagai cacat permanen atau seumur hidup, dan tersebut uang atau donasi tersebut dipergunakan Agus untuk biaya hidup, apakah itu ada dasar hukumnya Bang? Ya bisa. Itu bisa dibicarakan dengan yayasan. Yayasan yang mengautoriti apakah permintaan-permintaan itu bisa dipenuhi. Karena jauh lebih penting yayasan itu mempertanggungjawabkan ke atas sebagai badan hukum dan pertanggungjawabkan kepada para donatur. Nah, dalam persoalan ini, katakan Agus itu adalah cacat permanen. Tentu tidak memiliki potensi mencari uang untuk melanjutkan kehidupan. Maka uang sebesar apapun mungkin tidak cukup. Tapi setidak-tidak untuk mengatasi problem itu, meringankan Agus, ya bisa diselesaikan dalam persoalan ini. Sepanjang didiskusikan, tidak menciptakan peta konflik yang akhirnya rugi Agus sendiri dalam konteks kebutuhan. Yang kedua, justru Agus memiliki spirit untuk mempenjarakan Novi seperti yang digaung-gaungkan oleh para lawyernya. Ini tidak memaknai bahwa Agus memiliki suatu pengakuan tentang kebaikan orang lain. Di belakang Novi itu adalah para donatur. Kalau Novi saja yang bersentuhan langsung dengan Agus tidak dihargai, apalagi para donatur. Tentu para donatur kecewa. Nah, bisa saja para donatur instruksikan uang kembali kepada mereka. Bisa saja. Bisa saja yang mempersoalkan dan memperkarakan Agus dan kawan-kawannya itu bukan persoalan Novi. Bisa saja para donatur. Apakah dalam dimensi penggelapan, dalam dimensi penyalahgunaan uang, dalam dimensi niat untuk memperkaya diri, bisa saja itu dalam konteks itu ya. Maka harapan saya tidak ingin menciptakan suasana gaduh dalam ruang publik. Maka kami lebih cenderung ada 2 tim yang dibentuk oleh Novi, cenderung hanya memiliki prinsip untuk melawan atas tuduhan-tuduhan itu. Sekaligus kami memiliki rencana untuk melakukan pelaporan balik. Jangan dianggap bahwa letak pertanggungjawaban pidana ini hanya kepada Novi. Itu keliru. Letak pertanggungjawaban pidana itu juga orang yang telah melakukan hoaks, menyerang Novi secara pribadi. Itu baik dilakukan orang ketiga maupun para lawyernya. Karena di dalam ruang publik, menurut saya, lawyer tidak menyampaikan informasi yang terukur, yang tidak boleh tendensius lalu menyerangkan personal, dalam hal ini Novi. Saya pikir itu tidak sekedar melanggar etika komunikasi, tapi melanggar hukum. Dalam hal ini berkaitan pencemaran atau perbuatan tidak menyenangkan. Gitu. Pak, izin. Jadi kan ada statement dari RD Law selaku kuasa hukum melaporkan pasal 369. Ini mungkin seperti apa tanggapannya Bapak? Melaporkan ke Novi. Iya, 369 itu kan pemerasan kan? Iya. Ya, pasal 39 itu saya menyarankan kepada pelapor itu, para lawyer itu, jangan dimaknai atau interpretasi secara gramatikal, tekstualnya. Tapi jauh lebih penting adalah filosofis yang mengandung pasal itu. Nah, apakah seorang Novi yang menampung, yang memprakarsai penampungan dana ini menyatakan kepada Agus bahwa jika memang konflik ini tidak diselesaikan, uang saya serahkan kepada negara, dalam hal ini Kemensos, supaya dikelolakan sesuai dengan tujuan kemanusiaannya. Apakah ini adalah pengancaman? Kalau ini dimakna sebagai pengancam, itu adalah salah. Saya coba mengilustrasikan, jika seorang anak itu melakukan satu kejahatan di lapangan,
Kebetulan saya kenal dengan orang tuanya, saya cuma bilang, kalau kamu tidak berubah, saya ngomong sama orang tua, ya bukan ngancam itu. Kalau kamu tidak berubah, berarti orang tuamu yang mendidik kamu. Kan begitu. Mana ada kegiatan sosial yang tidak dalam pengawasan pemerintah, dalam hal ini Kemensos. Maka jika ada perselisihan yang tidak bisa diselesaikan oleh para pihak, ini sudah. Kemensos itulah sebagai lembaga pengawas, sekaligus yang dia bisa meneruskan tata kelola keuangan yang sudah masuk itu. Nah, itu tujuannya, bukan unsur-unsur pemerasan atau pengancaman. Itu salah sekali cara menafsirkan itu. Nah, Oke, Bang. infonya kan bahwa itu udah ada masuk gelar perkara di Polda, Ya. gitu, Pak. Ini tuh udah kayak apa ya, bisa dibilang mungkin sebagai orang tuh lucu menanggapinya Ya. ya, karena ini kok ancaman dari mana? Padahal kan itu bisa dibilang sesuai keinginan dari Agus sendiri begitu. Ini gimana nih? Namanya udah gelar perkara, apakah ini nanti? Iya, saya sih tidak lihat dari gelar perkara. Jangankan gelar perkara itu. Gelar perkara itu adalah hal yang normatif di dalam dunia penyidikan. Sebelum mengambil sikap, menentukan apakah ini perkara layak dilanjutkan atau tidak. Atau menentukan apakah ini bisa ditetapkan tersangka. Itu sah-sah saja. Tetapi jauh lebih penting adalah apakah suatu perbuatan yang dilapor itu benar-benar mengandung unsur hukum pidana. Karena kita berbicara bukan dalam konteks 369. Jauh lebih penting itu adalah prinsip-prinsip asas hukum pidana itu sendiri. Jadi dalam hukum pidana itu ada 5 unsur yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah unsur perbuatan melawan hukum. Yang kedua adalah subjek hukum, siapa yang melakukan. Lalu yang ketiga, perbuatan melawan hukum itu harus berhubungan dengan undang-undang yang mengaturnya. Yang keempat adalah korban. Yang kelima adalah kerugian yang nyata. Kerugian apa? 369. Lalu siapa korbannya? Kan begitu. Apakah orang yang menyampaikan bahwa kalau memang kita tidak selesai, ya udah, nanti diserahkan ke Kemensos. Itu bukan mengancam. Mekanisme yang harus dilakukan. Karena Kemensos sebagai lembaga yang bidangnya sama dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Novi.